tujuan kita mengkritik adalah mengingatkan gitu kan. Tujuannya kan baik Kang, mengingatkan pemerintah. Persoalannya ketika kita mengkritik, yang kita terima tuh lain gitu loh. Yang kita terima akhirnya itu lain gitu. Padahal kan niat kita baik gitu loh untuk mengingatkan bahwa teman-teman di pemerintah ini harusnya begini loh yang benar gitu loh. Bukan kita juga sok pintar gitu loh. Jadi yang dikritik itu oleh publik sebenarnya adalah kinerjanya. Karena dia menjabat lah, kalau dia nggak menjabat buat apa orang kritik dan buat apa dia merasa tersinggung atau tidak gitu kan. Nah jadi memang demo ya sesuatu hal yang wajar, justru itu adalah tanda bahwa demokrasi itu tumbuh dengan baik. Dan tidak ada satupun orang yang mampu melarang air mahakam itu meluap. Tidak ada satupun orang yang mampu melarang banjir. Dan itu demo. Demo itu tidak ada satupun yang bisa melarang. Karena itu cara ekspresi manusia tadi itu. Halo, kembali lagi bersama saya Dewinta Prameswari di podcast Suara Zetizen, di mana podcast Suara Zetizen menjadi media bagi kita semua untuk bisa menyuarakan, mengakses atau menilai dan juga mendorong layanan publik yang berpihak kepada masyarakat Kaltim. Nah, jadi kita akan ada banyak ya yang dibahas di dalam podcast ini seputar layanan publik di Samarinda, dan hari ini kita akan membahas serba-serbi mengenai demokrasi di ruang publik. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, kita akan membaca ulang dulu ya, mungkin redefinisi atau definisi dari ruang publik itu sendiri apa. Nah, menurut UN Habitat di tahun 2018, ruang publik sendiri adalah tempat-tempat yang dimiliki oleh publik, di mana itu bisa berupa jalan, bisa berupa trotoar, ruang terbuka hijau, area muka sungai, yang itu memiliki sifatnya itu kita bisa boleh beraktivitas apa saja di dalam sana, baik itu aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, dan juga politik. Nah, biasanya nih untuk teman-teman, mungkin ada juga teman-teman yang pernah lihat ya, ada teman-teman mahasiswa yang pernah demo di jalan, kemudian ada juga teman-teman mahasiswa yang melakukan konsolidasi di kampus, atau juga ada diskusi publik yang dilakukan kayak yang kemarin ada di Teras Samarinda ya. Jadi itu salah satu bentuk demokrasi di ruang publik juga nih teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tantangan apa saja ya dalam proses penyuaraan pendapat di area ruang publik tersebut. Kita tahu bahwa area ruang publik kita juga secara konstitusi juga sah untuk menyuarakan pendapat kita di sana. Tapi berbagai tantangan apa yang memang kita ingin ketahui di sini, dan kita di sini sudah kedatangan 3 tamu spesial. Di sini ada perwakilan dari akademisi, kemudian ada pemerhati budaya, dan juga ada perwakilan dari Aliansi Jurnalis Independen. Di sini ada Mbak Orin, ada Romo Rudi, dan ada Mas Yuda. Mungkin bisa diperkenalkan dulu satu-satu secara singkat dan juga mungkin apa kesibukannya ya. Ya, dipersilahkan kepada Mbak Orin dulu nih. Ya, saya Orin, saya bekerja sebagai pengajar hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Semarang. Selanjutnya, Romo. Oh ya, saya Rudi Harjo. Saya banyak memperhatikan kebudayaan, terutama proses peradaban yang ada di wilayah peradaban sungai, termasuk ke Samarinda, dan yang juga harus mendiskusikan makna peradaban menurut Bapak Wali Kota dan menurut rakyat. Itu yang harus didiskusikan kembali mengenai itu. Ya, selanjutnya. Kenalin, saya Yuda Almerio dari Aji Samarinda. Saat ini Aji Samarinda lebih banyak mengadvokasi kebebasan pers, kemudian juga disinformasi, juga meningkatkan kapasitas dari jurnalis itu sendiri. Soalnya kalau misalnya kapasitas jurnalis udah semakin baik kan, otomatis disinformasi nggak ada kan. Ya, kira-kira gitu. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman, 3 tamu spesial kita pada hari ini. Kita akan menjawab 2 pertanyaan penting ya teman-teman. Yang pertama adalah apakah ruang publik kita sudah benar-benar bebas dan sejauh mana hukum hadir untuk melindungi kebebasan berpendapat masyarakat. Nah, tapi sebelum kita menjawab
ke dua pertanyaan besar itu nih, kita ingin mengetahui terlebih dahulu kira-kira pengalaman apa saja ya tentang kebebasan berpendapat di ruang publik. Aktivitas apa saja sih yang sebenarnya sudah pernah dilakukan di Samarinda ya? Yang mungkin itu kegiatan dari Gerakan Akar Rumput mungkin. Ya, yang saya ketahui kan yang pernah datang itu acara ngopi ya, waktu merespon momen pilkada waktu itu di teras Samarinda. Nah, apakah mungkin ada kegiatan yang lebih banyak dari itu yang belum diketahui sebelumnya? Mungkin bisa direspon dari Romo Rudi dulu, menceritakan Romo. Baik, sebelumnya begini kita. Ketika kita bicara mengenai kebebasan berpendapat, maka kita harus satu pendapat bahwa kebebasan berpendapat itu adalah hal yang esensi dalam kehidupan manusia. Nah, oleh sebab itulah dia dijamin sebagai sebuah hak asasi. Karena disitulah manusia untuk berekspresi. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua adalah bahwa dalam ketika kita bicara mengenai ekspresi, maka memerlukan sebuah ruang. Dan itu yang disebut ruang publik. Ruang publik. Nah, dalam konteks ini, ketika kita bicara mengenai soal ketatanegaraan, ruang publik itu artinya adalah ruang yang dimiliki oleh rakyat. Karena demokrasi itu adalah daulat rakyat, bukan daulat penguasa. Nah, persoalannya sekarang bahwa kita mau melihat bahwa ruang-ruang publik yang ada itu sekarang dibaca oleh penguasa itu sebagai ruang yang harus menyuarakan kepentingan penguasa. Apalagi ketika bicara mengenai pembangunan. Nah, dalam konteks inilah sebenarnya ruang publik itu karena ditafsir dan didominasi oleh kekuasaan, maka dia menjadi ruang yang sangat dominan dengan hal-hal yang bersifat represif untuk mengamankan penguasa, kekuasaan. Nah, ruang inilah yang sebenarnya. Maka kita bisa lihat dalam pembelajaran kita selama ini. Di Samarinda kita bisa lihat begitu banyak ruang publik, tapi di ruang publik itu selalu diwarnai dengan ekspresi-ekspresi represif dari aparatus negara yang mewakili kekuasaan untuk menghalau ekspresi represi rakyat. Di depan kantor gubernur, ketika mereka mengekspresikan, itu intel di mana-mana. Dan hampir di ruang-ruang publik. Bahkan intel pun juga ada di dalam kampus sekarang. Karena tadi itu, karena kampus juga akan didominasi oleh kekuasaan-kekuasaan itu. Nah, ini sebenarnya dalam pembelajaran di Samarinda sebenarnya ada banyak ruang publik yang dipakai untuk ekspresi, tetapi ruang publik jalanan ini justru dikuasai oleh kekuasaan. Maka contohlah ya, kantor DPR itu kan kantor Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi ketika rakyat melakukan sebuah ekspresi, dan justru di situ aparatur negara, entah itu polisi, entah itu preman, dan segala macam catatan itu. Catatan yang lain nanti sebenarnya ruang publik tidak hanya pada tempat yang fisik, tetapi juga dalam dunia maya. Nah, dunia maya ini juga banyak mayat yang bergentayangan dalam tanda kutip. Karena mereka juga melakukan represi atas nama kekuasaan. Ya, itu tadi ya, dari Romo sudah menjelaskan bagaimana sebenarnya ruang publik itu juga tidak lagi menjadi daulatnya rakyat lah, melainkan menjadi daulatnya untuk kekuasaannya itu sendiri. Nah, teman-teman mungkin kita bisa melihat juga dari pemberitaan media yang kemarin itu sempat ramai ya di bulan April, bahwa teman-teman yang konsolidasi di kampus UPI itu juga didatangi oleh Babinsa ya. Nah, jadi waktu ditanya langsung kepada petugas TNI juga pada saat itu, mereka bilang bahwa itu adalah kegiatan-kegiatan yang normal mereka lakukan karena masuk di dalam skupnya mereka ya. Nah, skupnya mereka ini kan juga sudah mulai kabur ya sekarang ya. Mereka tuh seharusnya masuknya ke penjagaan pertahanan ya. Tapi entah kenapa sekarang itu juga masuk ke pengamanan-pengamanan yang sifatnya itu mengancam demokrasi warga kita juga. Karena ibaratnya intimidasi itu tidak hanya datang dengan berupa senjata atau apa ya mungkin ya Romo ya, tapi juga kehadiran mereka saja itu bisa menjadi bentuk represi yang sifatnya itu psikologis gitu ya, tekanan bagi kita. Tapi bentuk yang paling konkret itu adalah proses-proses kriminalisasi terhadap aktivis. Dan ini pakai tindakan represif menggunakan alat-alat yang dibiayai oleh rakyat.
Itu karakternya kan memang itu. Jadi artinya sebenarnya wajah negara ini wajah kekuasaan, wajah yang tidak daulat rakyat. Nah oleh sebab itu sebenarnya pentingnya ruang publik itu adalah sebagai media untuk melakukan counter hegemoni. Jadi perlawanan terhadap kekuasaan. Nah perlawanan itu bisa dalam bentuk kritik, bisa dalam bentuk hal yang lain. Tapi celakanya kan penguasa itu membaca ini sebagai hal yang mengancam kekuasaan pihak. Ini poin yang bahkan ke akademisi pun juga dihabisin oleh mereka. Ya, padahal itu juga menjadi bagian dari kita juga ya, media kontrol kita sebagai masyarakat, dan juga bagaimana kajian-kajian itu juga bisa hadir ya lewat diskusi-diskusi yang sifatnya itu akar rumput, diskusi-diskusi yang sifatnya itu terbuka bagi demokrasi itu sendiri. Nah, itu tadi kita menanggapi dari kondisi apa yang sudah terjadi di lapangan ya teman-teman sekalian. Kita mau dengar juga nih, apakah mungkin ada juga bentuk-bentuk pembatasan media yang juga pernah dialami oleh dari teman-teman Aji? Bagaimana Mas Yuda? Kalau pembatasan di media itu udah jadi rahasia umum ya. Iya. Maksudnya nggak usah kita misalnya kita narik dari apa ya, dari nasional aja dulu. Kadang kan seperti Tempo kemarin kan kena intimidasi kan, bahkan itu bukan hanya sekali dan berkali-kali gitu loh. Kalau untuk sektor lokal beberapa 2024 kemarin ya, waktu itu teman-teman media sempat diminta menurunkan berita berita kasus korupsi, kalau nggak salah waktu itu kasus korupsi. Teman-teman diminta untuk men-take down waktu itu beritanya. Salah satu inilah di Samarinda, orang terkenal di Samarinda, kalau dan orang pasti tahu lah siapa dia gitu loh. Karena gimana ya nyebutnya ya, dia banyak menguasai dalam tanda kutip akar rumput gitu loh. Maksudnya ya semua orang tahu lah dia gitu. Dan dia waktu saat itu tersandung, bukan tersandung sih, dugaan waktu itu, masih dugaan kasus korupsi. Dan waktu itu teman-teman diminta untuk men-take down beritanya kayak gitu loh. Dan satu lagi waktu itu kalau nggak salah di mantan gubernur sebelumnya juga, teman-teman waktu itu juga diminta untuk menurunkan beritanya kalau nggak salah pada saat itu. Ya aksi-aksi seperti itulah yang seharusnya kan tidak perlu dilakukan, karena udah jadi tugas kita gitu loh, untuk memberitakan kan, untuk menyebarluaskan informasi yang berdasarkan fakta, karena kerja-kerja jurnalistik kan berdasarkan fakta gitu loh. Kita nggak mungkin memberikan informasi tanpa verifikasi, kemudian memberikan kebohongan, itu udah melanggar kode etik. Nggak mungkin kita seperti itu gitu loh, karena kerja-kerja kita juga tersusun, nggak mungkin langsung dapat informasi kemudian langsung diberikan. Nah itu bahaya. Iya, dan kerja jurnalis itu juga ada metode keberimbangan berita juga. Ya, cover both side. Kalau misalnya nggak mungkin kalau misalnya pihak yang satu bermasalah kemudian kita meninggalkan konfirmasi pihak yang lain gitu loh, itu sangat tidak dibenarkan karena udah melanggar kode etik lagi. Kerja pers itu kan memang ada kode etiknya. Kerja kita juga diatur sama undang-undang kok. Jadi nggak sembarangan berita yang nyampe ke masyarakat ya ada jeripaya juga, nggak langsung jadi gitu loh. Nah, jadi kita bisa melihat ya fenomena yang sudah tergambar. Tadi sudah dijelaskan dari sudut pandang aktivitas di ruang publiknya, kemudian juga sudah digambarkan dari sudut pandang media juga. Nah, sekarang kita pengen tahu nih. Kita ingin tahu dong Bu Orin ya, sejauh mana hukum Indonesia itu sudah menjamin kebebasan berpendapat? Oke, terima kasih ya Biwin. Saya sepakat tadi yang disampaikan Romo soal ruang publik itu pada akhirnya menjadi daulat penguasa. Terus kemudian tadi dari Mas Yuda juga bahwa banyak berita yang di take down gitu kalau menyangkut kepentingan seorang.
juga ya. Aku terhadap misalnya tadi di Mas Suja bahwa ya pers itu kan harus kerja berdasarkan hukum. Jadi memang kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan seks, masa mekanismenya di undang-undang seks seharusnya, bukan semata-mata hukum pidana langsung bekerja gitu ya. Nah, jadi yang pertama-tama kalau bicara tentang sejauh mana hukum di Indonesia itu melindungi kebebasan berpendapat, berekspresi dan seterusnya, saya kira sudah sangat jelas. Kalau di dalam konstitusi itu kita bisa lihat di pasal 28 Undang-Undang Dasar kita itu dia menjamin 100% itu kebebasan berekspresi setiap orang, bahkan undang-undang HAM. Bahkan kalau kita tarik lagi lebih sempit dalam struktur hukum pidana, maka hukum pidana itu begini. Hukum pidana itu dia punya 3 tujuan yang sangat mulia. Kalau kita mengatakan itu hukum pidana, maka ada 3 tolak ukurnya. Dia harus melindungi kepentingan tubuh atau manusia, ini contohnya nyawa dan seterusnya. Kemudian dia juga harus melindungi yang namanya harta benda. Jadi kalau kita dicuri dan seterusnya, nah itu hukum pidana harus bekerja di situ. Karena itulah salah satu tujuan utamanya. Terus kemudian yang terakhir dia juga harus melindungi harkat dan martabat. Apa itu harkat dan martabat? Itu baik yang melekat pada seseorang maupun kepada katakanlah itu negara. Jadi dia harus melindungi 3 elemen itu. Nah, kemudian kalau kita lihat sebaran undang-undang, ya, itu ada mulai dari undang-undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik, kemudian ada undang-undang perlindungan data pribadi. Ya. Nah, kalau kita lihat pada hukum pidana yang katakanlah konvensional saat ini yang existing berlaku, itu ada dalam KUHP. Jadi biasanya ya, Mas Robo ini biasa digunakan itu kan pasal pencemaran nama baik. Kemudian SARA. Nah, menariknya sebenarnya undang-undang ITE seringkali digunakan, justru lebih terkenal gitu kan sama yang namanya pasal pencemaran nama baik dan SARA. Sebenarnya undang-undang itu bukan undang-undang yang diciptakan untuk tujuan itu, tapi itu adalah undang-undang administrasi yang memang di dalamnya mengandung sanksi pidana, tapi sebenarnya sifatnya adalah undang-undang administrasi untuk mengatur transaksi elektronik. Soal e-commerce, jual beli transaksi online itu yang sebenarnya diatur dalam undang-undang itu. Nah, tapi ya karena lagi-lagi hukum itu selalu bergantung pada siapa yang menggunakannya. Nah, maka itulah terjadi celah penyalahgunaan. Tadi Romo juga sebutkan kriminalisasi di mana-mana. Ya saya sepakat itu adalah bentuk penegakan hukum yang sewenang-wenang ya, karena apa? Bisa jadi juga di dalam aturan undang-undangnya itu kan selalu dikatakan ya bahwa hukum itu adalah seni untuk interpretasi. Jadi kalau dia disalahartikan oleh penegak hukumnya itu sendiri, maka yang terjadi apa itu tadi kriminalisasi, penegakan hukum yang sewenang-wenang yang tidak pada seharusnya. Maka kalau bicara tentang jaminan kebebasan dan seterusnya itu sudah ada dilindungi, maka setiap orang tidak boleh dilanggar haknya, hak untuk berpendapat dan seterusnya dijamin dalam undang-undang. Tapi lagi-lagi kebuntuannya kembali kepada apa yang harus katakan hukum. Yang jauh terlihat apa? Nah, ketika siapa itu sekiranya dalam si awal seringkali seperti apa gitu ini. Jadi kita di sini melihat juga bahwa instrumen itu sebenarnya sudah ada, itu malah kita disalahgunakan lagi ya. Dan kita juga sering juga mendengar istilah-istilah seperti pasal karet dan segala macam ya. Nah itu mengganggu sekali ya untuk kepentingan demokrasi. Nah tapi sebelumnya nih, sebelum kita masuk juga ke pertanyaan dan ke konteks-konteks selanjutnya, kita ingin mengetahui nih kurang pengalaman lagi nih di lapangan ya. Apakah mungkin dari Romo Rudi ya, adakah kebiasaan yang sebenarnya itu diskusi publik terbuka yang pernah dibubarkan mungkin oleh salah satu anggota atau mungkin tidak kami oleh penyusup-penyusup atau bagaimana? Sebelumnya gini dulu, kebebasan berpendapat itu tema abadi dalam kehidupan manusia. Ya. Nah, kalau kita review jauh itu ke dalam mitologi Yunani pun itu sudah ada ekspresi kebebasan berpendapat. Ketika orang melawan kekuasaan dewa Zeus di Olympus, ada banyak ceritanya. Socrates itu dia dibunuh karena dia melawan kekuasaan. Nah, artinya sebenarnya semakin kekuasaan itu represif, perlawanan itu semakin hidup, semakin ada bentuk-bentuk perlawanan ini. Nah, dalam konteks itu, Samarinda dalam perjalanan rezim politiknya di negara Indonesia ini juga punya pengalaman panjang mengenai itu. Saya mulai dulu ke pendek-pendek ini. Ketika zaman kekuasaan raja-raja, para seniman-seniman ini melakukan ekspresi perlawanan lewat karya-karya seni.
Maka jangan heran bahwa Madihin misalnya ya, Madihin itu isinya kritikan terhadap kekuasaan. Tarsul itu syair-syair di orang-orang Kuteng. Itu melakukan kritik-kritik karena secara fisik dia memang kalah, tidak mampu melawan. Dan ini perlawanan-perlawanan itu. Nah, kemudian kalau hal itu sebenarnya kemudian maka negara pun juga melakukan tindakan-tindakan represif tidak hanya dalam bentuk fisik manusia, tapi melakukan pembungkaman, pelarangan buku. Ya, jadi negara ini takut sama lukisan, ya, takut sama lagu. Sukatani itu kan, itu kan. Takut sama meme. Nah, takut sama meme ini. Nah, ini sebenarnya yang terjadi semacam itu. Nah, untuk Samarinda juga punya perjalanan panjang. Kita ingat ketika Soeharto mau tumbang, itu ketika jalan kampus yang Unmul, pintu gerbang Unmul, itu menjadi saksi ketika perlawanan anak-anak mahasiswa dulu memang dihabisin. Itu peristiwa itu. Jadi Unmul itu punya peranan panjang juga ketika dalam peristiwa-peristiwa demokrasi itu. Dan anak-anak keangkatan 98, kalau boleh disebut ada itu angkatannya si Ocak itu ya, Kahar al-Bakhri dan kawan-kawan, itu saksi jalanan. Yang dia panjang perjalanannya, dihabisin oleh Intel, Kopassus dan segala macam ya yang ada. Termasuk dosen-dosen juga dulu ada di situ. Nah, kalau yang lain-lain ini juga ada banyak cerita panjang perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh. Yang paling sederhana, yang paling terlihat dalam mata itu adalah perlawanan Pasar Subuh. Itu sebenarnya ekspresi mereka di Pasar Subuh itu juga ekspresi kebebasan berpendapat mereka untuk berjualan di situ. Ya. Dan di balik itulah ada cerita-cerita panjang. Jadi sebenarnya dulu ruang publik di Samarinda itu memang ruang untuk menyampaikan ekspresi itu. Tapi sekarang dia semakin dibatasi karena ruang publik itu yang punya nilai sejarah semakin hilang. Ya. Ruang-ruang semakin itu. Karena tadi bahwa konsep pembangunan itu adalah merusak. Dan untuk mengamankan perusakan, ya maka melakukan represi pada tindakan-tindakan itu. Jadi artinya sebenarnya cerita mengenai kebebasan berekspresi dan perjalanan panjang teman-teman gerakan ini akan terus ada. Karena tadi itu memang cara membaca kekuasaan ini memang dia dalam istilah saya ya, para penguasa ini memang niatnya tidak melindungi rakyat. Iya kan Mbak? Niatnya kan tidak melindungi rakyat kan. Dia melindungi yang punya uang kan. Ya, ini sih cerita panjang. Nanti kita bisa sebut. Maka saya salut dengan teman-teman gerakan-gerakan oposisi yang berseirat ini. Mbak Orin pasti tahu lah, tapi saya salut dengan Samaliong Corner, ya kan? Dia anak-anak muda yang terus melawan. Bunga Terum, dia melawan juga tuh, kelompok belajar anak muda dan yang lain-lain, kan kelompok-kelompok komunitas-komunitas yang lain. Karena apa? Ya tadi itu, karena mereka tidak lagi bisa punya ruang. Yang ironisnya begini, mereka mau mengadu ke Parcok. Parcok itu barang kocok maksudnya. Ya kan? Nggak jelas kan? Malah dia akan kehilangan itu. Mengadu pada tentara juga enggak. Mengadu ke DPR juga dijanjiin. Sehingga mereka memiliki mekanisme sendiri pada ruang pengaduan. Celakanya negara, pemerintah tidak membaca ini. Tidak membaca bahwa ini ada sesuatu. Ada demokrasi yang cacat. Ada demokrasi yang sakit. Tapi malah dia sibuklah dia konten itu dan ketika dikritik dihajar jurnalis kan kacau gitu. Gitu kan dia. Yang dihabisi kan jurnalisnya kan yang memberitakan hal-hal itu. Nah, kasus yang lain besarnya kan ya Fufu Fafa itu nggak selesai sampai hari ini. Ya. Iya, jadi itu tadi ya fenomena yang ada sepanjang perjalanan aktivismenya Mau juga ada yang sudah cukup panjang di Kaltim sendiri. Dan di sini kita juga tahu ya teman-teman sekalian bahwa banyak sekali komunitas di kota Samarinda ini yang memang terus berjuang nih. Tadi sudah ada disebutkan Samaliong Corner, ada juga dari Extinction Rebellion Bunga Terung ya, dan macam-macam ya. Saya tuh di sini Tarekat Penulis, Susurgan.
Ya saya tuh kalau misalnya ngeliat Instagram itu pasti ada aja tiap minggu gitu ya diskusi publik, nanti di Teras Samarinda, nanti di Taman Samarinda atau di mana-mana ya. Jadi memang sebenarnya Samarinda ini sudah mengupayakan banget gitu loh, untuk demokrasi itu tetap terjadi meskipun adanya represi dan juga adanya apa ya, tekanan-tekanan yang sifatnya itu psikologis atau mungkin fisik ya bagi teman-teman yang beraktif di sini juga. Nah, menarik sekali nih. Nah, di sini kita ingin mengetahui juga nih teman-teman lebih jauh bagaimana peran media dalam mempertahankan demokrasi itu untuk tetap terjadi. Jadi ya, meskipun ada tekanan-tekanan tadi, bagaimana kita bisa mempertahankan demokrasi. Silakan Mas Budi. Em, Kalau dari perspektif jurnalis sendiri ya, otomatis kan memberitakan ya, mengabarkan dan lain sebagainya. Cuma kita juga bergerak di ruang-ruang apa? Seperti tadi menggarap diskusi yang paling terakhir kemarin kan soal ini merespon kasus doxing salah satu apa? Salah satu pemimpin media di Samarinda, media boleh disebut nggak sih? Sebut aja. Enggak, maksudnya Selasar Media. Kawan juga kan? Iya, Selasar Media kemarin, Mas Awan, dia kan kena doxing kan. Nah, kita dari Aji Samarinda juga IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, kemudian Persatuan Wartawan Indonesia, berkoalisi untuk menggarap diskusi publik, merespon mengenai peristiwa tersebut. Karena menurut kami hal tersebut nggak dibenarkan ya. Soalnya kan kalau misalnya gini, kita mengkritik, niat kita mengkritik terhadap isu yang sedang berkembang, entah itu pembangunan, entah itu kasus apapun lah yang berkaitan dengan isu-isu di Samarinda gitu loh. Tujuan kita mengkritik adalah mengingatkan gitu kan. Tujuannya kan baik Kang, mengingatkan pemerintah. Persoalannya ketika kita mengkritik, yang kita terima tuh lain gitu loh. Yang kita terima akhirnya itu lain gitu. Padahal kan niat kita baik gitu loh untuk mengingatkan bahwa teman-teman di pemerintah ini harusnya begini loh yang benar gitu loh. Bukan kita juga sok pintar gitu loh. Cuma kan kita tahu bahwa teman-teman di pemerintah ini salah langkah. Setidaknya kita walaupun dia belok dikit gini kan, lurusin dikit jalannya gitu kan, biar nggak belok-belok gitu kan. Ya kira-kira begitulah. Itu yang terakhir kita garap. Selain itu juga berkaitan sama demokrasi. Waktu itu saya juga sempat berkasus ya 2024. Waktu itu saya sama dua jurnalis dari Project Multatuli ditangkap di bawah jembatan Pulau Balang waktu itu sama aparat penegak hukum, karena waktu itu kita apa ya, berekspresi di sana, karena waktu itu kan gabungan kan, nggak hanya Aji Samarinda ya aja, tapi juga ada Aji Balikpapan waktu itu, kemudian sama teman-teman Greenpeace, kemudian LBH Samarinda, Wali Kaltim, Pokja 30, kemudian ada juga Tren Asia, pokoknya rame lah pada saat itu. Nah, memang terakhir pada saat itu kami agak telat gitu mutar baliknya gitu loh, karena kan masih ngeliput pada saat itu, kita juga melaksanakan kerja-kerja pers kan. Karena waktu itu teman-teman Rappling itu direpresi di atas, jadi kita ngambil foto gitu kan. Tahu-tahu tiba-tiba datang apa ya, polisi waktu itu datang menanyakan identitas. Padahal kita udah pakai badge kan, maksudnya alat kelengkapan jurnalis kita udah lengkap banget gitu kan. Ada ID card pada saat itu kita pakai semuanya, tapi tetap diminta, kita udah memberitahu bahwa kami di sini melaksanakan tugas kami sebagai wartawan, sebagai jurnalis untuk meliput kegiatan yang ada di sini, kayak gitu loh. Tapi ya tetap aja kita diminta untuk turun, kemudian waktu itu ditahan selama beberapa jam. Ya rame pada saat itu, rame banget, bahkan lebih rame daripada kita gitu loh. Ya untungnya kita nggak, ya waktu itu diminta identitas tapi kita nggak mau gitu kan. HP kita mau diminta pun kita nggak mau, karena ya menurut kami apa hak-haknya mereka gitu loh.
Kira-kira seperti itu lah. Sama ada juga waktu itu jurnalis juga 2024 ya. Waktu itu ada Sinina Iskandar waktu itu. Cuma pada saat itu dia nggak bertugas sebagai jurnalis tapi lebih kepada aktivis, aktivisme. Waktu itu dia menyuarakan dugaan praktik jual beli LKS di sekolah dasar. Nah waktu itu setelah dia melakukan itu dia kena perundungan online. Ya kira-kira selama 2024 itulah. Dan yang terakhir kan yang teranyarin kan 2025 inilah yang konten kreator itu. Ya aku pikir itulah yang paling terbaru. Sama ini kalau untuk take down berita mekanismenya panjang, nggak bisa langsung take down gitu. Kecuali dia berkaitan sama keselamatan penulisnya sama perlindungan terhadap anak. Keselamatan penulis kalau teman-teman lihat kemarin contohnya di Detik itu kan dia sempat mau ada aksi untuk menabrak dia gitu loh. Itu kan keselamatannya terancam. Nah itu bisa diturunkan di take down. Tapi kalau selama itu nggak ada, maksudnya memenuhi unsur itu bisa dipakai hak koreksi sama hak jawab. Kira-kira begitu. Wah, luar biasa juga ya cerita-ceritanya ya. Nah, apalagi tadi sempat muncul juga ya koi baru mengenai doxing sendiri nih. Dimana kita juga sempat, mungkin teman-teman yang suka main sosial media juga pernah mendengar ya, ada salah satu influencer Samarinda juga yang ikut kena doxing ya, yang ikut juga dibeberkan identitasnya. Nah, saya mau memang ini juga ya, tadi kan sudut pandangnya dari teman-teman media ya, tapi mungkin ada juga dari teman-teman lain yang sifatnya itu memang warga, seperti teman-teman influencer kan dia memang bukan pers, tapi dia adalah benar-benar warga kota yang sebenarnya mereka juga mendukung adanya metode partisipatif itu sendiri dong dengan dia menyuarakan itu. Karena juga kita mengkritik itu berarti kita terlibat dalam pembangunan kota sendiri ya teman-teman sekalian. Jadi di sini ada suatu kebingungan juga ya di dinamika sosial kita. Kenapa sebenarnya kita yang sebenarnya juga semangat untuk berpartisipasi untuk pembangunan yang lebih baik itu justru mengalami regresi. Nah kita melihat dari sini nih. Saya mau tanya ke Ibu Orin ya, untuk fenomena doxing ini sendiri dari sudut pandang atau kacamata hukum sendiri itu bagaimana sih Bu? Ya, oke. Jadi kalau doxing itu sebenarnya dalam terminologi hukum itu sebenarnya tidak dikenal kata doxing itu. Jadi yang kalau kita gunakan dari perspektif hukum, khususnya hukum pidana, maka kita akan membaca terminologi itu dalam konteks penyebaran data pribadi. Nah, jadi penyebaran data pribadi yang namanya data pribadi itu sudah harus ada kesadaran dari negara bahwa kedaulatan itu bukan cuma kedaulatan pangan dan seterusnya yang konvensional selama ini, tapi data pun itu sebenarnya butuh untuk berdaulat. Ya, karena banyak sekali risikonya kalau data pribadi itu kemudian tersebar. Nah, dalam konteks hukum kita maka itu sebetulnya sudah diatur dalam undang-undang perlindungan data pribadi. Walaupun kalau saya lihat di data pribadi agak jarang ya menggunakan undang-undang ini, bahkan orang hanya mungkin berpikir tentang undang-undang ITE saja kalau soal penyebaran data, padahal itu berbeda gitu. Kalau dalam konteks ITE maka itu harus ada unsur-unsurnya, misalnya ada konten asusila atau pencemaran, tapi kalau dia sekedar menyebar itu maka rujukannya itu dalam undang PDP. Nah, kalau tidak salah, dalam pasal 67-68 itu mengatur tentang data pribadi itu apa, data itu apa, data adalah sekumpulan riwayat yang bisa menjadi pintu masuk terhadap identitas seseorang. Nah, nanti dibagi lagi tuh data, ada data khusus, data umum. Nah, kalau yang terjadi belakangan Samarinda, konteks doxingnya, nah itu kan termasuk data yang sifatnya umum. Tapi meskipun umum, itu termasuk data pribadi yang tidak boleh disebarkan. Dan ada ancaman terhadap penyebarannya. Nah, terakhir saya seperti tanya sama teman-teman media terkait dengan belum adanya respon oleh pihak kepolisian untuk ini ya. Nah, dan saya pikir itu seharusnya direspon yang pasti karena kalau kita melihat juga kan yang beredar tidak ada yang mengasih apakah pihak mana yang menggunakan apa yang ada di balik itu tuh siapa gitu. Maka semakin menarik sebenarnya apa motif orang untuk melakukan itu. Gitu ya. Dan ini kan juga akan berdampak ya. Saya kira akan sangat berdampak terhadap reputasi pemerintah. Soalnya dari kalau soal pers, demokrasi pers di tingkat lokal itu kan memang harus dijamin kesehatannya ya.
supaya itu tadi yang disebut sama Mas Yuda, respon yang diberikan itu akan sangat bergantung terhadap pembangunan ke depan. Harusnya kan dipandang kalau cara berpikirnya moderat ya gitu ya, akan menerima itu dengan baik gitu kan sebagai langkah koreksi untuk pembangunan ke depannya. Tapi kalau direspon dengan negatif, dengan buruk, nah itu ya akan kedepannya pun buntu lihat saya pas dan detail disampaikan oleh publik. Nah maka itu sebenarnya seharusnya ya dilakukanlah penegakan hukum karena dasar hukumnya ada. Itu sudah jelas karena apa ini berkaitan dengan kebebasan berserikat dan kebebasan berpendapat itu tadi. Orang-orang mengkritik terserah lewat apapun medianya, tapi yang akan disampaikan dalam kritik itu dijamin oleh undang-undang. Oke, melihat fenomena yang terjadi di masyarakat ya, itu banyak sekali ya yang kita ketahui pada saat ini merespon dari kemarin pada saat pilkada, kemudian juga pada saat pemilihan presiden, itu ada banyak sekali ya disewa buzzer-buzzer, kemudian juga kemarin pada saat kontennya Gibran itu likersnya lebih banyak daripada viewersnya. Nah ini apakah memang dari pemerintah sendiri ada anggaran-anggaran khusus nih untuk apa namanya membayar orang-orang dari pihak ketiga itu untuk untuk sengaja membeberkan identitas. Kita nggak tahu ya. Ini kita berharap tidak seperti itu karena kita berharap juga pemerintah memang mengakomodir kita untuk bisa berdemokrasi, untuk membangun kotanya juga, untuk membangun negaranya juga karena ini adalah salah satu bentuk partisipasi rakyat ya. Nah, tapi kita melihat lagi nih, ada berseliweran ya di media, ada bahasa-bahasa yang mengatakan bahwa pemerintah pada saat ini tuh tidak terlalu percaya dengan riset gitu ya. Nah, kita melihat di sini juga selain daripada tidak percaya dengan riset, bahkan ada teman-teman yang dari influencer, teman-teman yang dari ibaratnya tuh masyarakat biasa yang mereka juga ingin berpartisipasi untuk menyuarakan misalkan tentang pembangunan kota, tentang jalanan, tentang banjir. Nah, itu juga kemarin kan baru aja tuh ada influencer yang disebarkan beritanya. Nah, kita juga melihat ya, apa sih sebenarnya perimeter atau parameter dari pemerintah atau mungkin dari pihak-pihak yang kita tidak ketahui ini untuk melihat seberapa kritik itu harus dibungkam. Apakah memang kritik itu hanya yang diterima harus yang sopan-sopan saja kah? Atau yang seperti apa? Nah, ini pertanyaan dibebaskan ya kepada siapa saja yang mungkin mau menjawab ya. Jadi bagaimana kritik itu? Apakah kritik itu harus sopan atau bagaimana? Sopan itu dulu bintang film. Ya, Sopan Sopian. Ya, suaminya Widyawati. Tapi kita mau ngomong begini sebenarnya. Pak sebenarnya selain pers secara institusi, itu ada juga citizen journalism. Jadi warga itu juga bisa mengupayakan hal-hal yang berkaitan dengan informasinya yang sebenarnya senada juga dengan pers. Tapi dia tidak, itu yang kalau sekarang disebut influencer. Pada influencer itu kan sebenarnya sakit pilek ya, influenza. Oh, influenza ya. Nah, itu poin satu dulu. Nah, keduanya ini sama-sama tidak mendapat perlindungan dari negara. Ini kan sudah. Kalau dia ekspresi informasinya mengenai yang nyaman, kuliner misalnya, itu diapresiasi. Tapi begitu dia menyentuh kekuasaan, menyentuh kritik, maka apapun yang dia katakan, caranya, itu pasti dia jelek di mata pemerintah. Nah, dalam konteks ini kan berarti kita bicaranya begini. Kritik itu pertama yang harus dilihat adalah substansi. Isi dari kritik itu. Nah, cara berekspresi, yang tadi Wiwin bilang sopan atau tidak sopan, itu ukurannya beda-beda. Cara membacanya. Saya maksudkan beginilah. Ya. Berekspresinya orang Papua dengan kita, dengan orang Banjar, berbeda lah. Tetapi tidak bisa kita mengatakan orang Papua yang harus berteriak karena itulah bahasa dia, itu adalah tidak sopan. Lalu kalau orang Papua itu dia berekspresi protes di jalanan dengan menggunakan baju adat dia koteka, ya dia tidak apa karena memang dunia itu. Tapi bagaimana kalau orang Banjar ini menggunakan koteka? Nah ini sebenarnya. Nah tetapi yang lebih konyol itu adalah bahwa
ketika kritik itu menyentuh, menggoyahkan kekuasaan, maka dia akan dinyatakan dia mengganggu, dan oleh sebab itu tidak substansinya yang dilihat, tetapi orangnya dan caranya. Dan ini sebenarnya yang kita lihat yang ada di sini. Sehingga tadi itu bahwa ekspresi yang dibuat itu semakin dia dijadikan sebagai patokan. Nah, disinilah sebenarnya awal dari satu represi kekuasaan, tidak melihat pada substansi kritiknya, tetapi melihat kepada orangnya. Dan nanti akan kita lihat dia sindikasi siapa, ya, pendengung dari lalat mana, ya, dan dibiayai siapa. Dan ini yang kecelakannya yang terjadi seperti itu. Itu cara bacaan saya mengenai hal-hal itu. Dan jangan lupa juga pemerintah sekarang rajin memelihara pendengung. Dan ada kos khusus untuk itu. Karena tadi itu kalau guyonannya ini kan memang satu mata pencaharian baru ya dalam konteks yang sekarang. Saya tuh kemarin ya, fun fact ya teman-teman, saya tuh lagi scrolling Instagram sore-sore lagi santai, tiba-tiba saya ada melihat iklan. Jadi iklannya itu adalah jasa untuk meneror orang. Nah, jadi untuk misalkan untuk 30 peneror misalkan, ada 50 peneror, itu beda-beda harganya. Atau pencarian baru. Iya. Perkembangan. Iya, perkembangan zaman ya di era visible ini juga orang-orang yang menjajakan jasanya untuk jasa tersebut juga memvisibilkan dirinya gitu ya. Itu cukup Nah, mungkin apa ya? tambahan poinnya ya sebenarnya itu yang juga masuk dalam kategori premanisme. Ya, premanisme tidak hanya dalam fisik, tapi juga dalam dunia itu aja. Premanisme lebih halus, tapi dia benar-benar dan orang berpenghasilan besar mengenai hal itu, sehingga dia punya sindikasi itu. Berarti ini ya teman-teman sekalian, kita bisa melihat dari fenomena ini tuh ada satu hal yang sebenarnya itu tidak etis tapi malah dilanggengkan dan juga pada akhirnya menjadi terstruktur gitu loh. Karena masyarakat juga merasa, mungkin masyarakat atau mungkin si penyedia jasa merasa bahwa oh ini ada pasarnya nih, ya kan? Mereka juga nggak mungkin juga menyediakan jasa tersebut kalau mereka tahu bahwa mereka tidak akan dipakai kan. Nah, tapi itu tadi kita sudah melihat dari sudut pandang digitalnya juga nih. Kembali lagi ke sudut pandang ruang publiknya. Nah, untuk demo sendiri nih, kemarin kan saya ada juga tuh dengar-dengar di berita, katanya demo ini apa ya? Ibaratnya tuh nggak perlu lah, karena lebih baik kita diskusi aja di dalam ruangan kayak gitu, karena ngapain merusak apa katanya fasilitas publik kayak gitu lewat demo itu sendiri. Nah, kita melihat demo ini sebagai apa sih? Mungkin dari perwakilan dari Aji atau mungkin dari Ibu Orin mungkin mau menjelaskan juga apakah memang demo ini tuh salah satu bentuk aktivisme yang visible untuk mendorong Overton window, apa ya? Overton window itu kan adalah sebuah apa ya, jendela untuk memperlihatkan kepada pemerintah bahwa ada satu hal yang sebenarnya itu tidak beres gitu di masyarakat. Nah, dalam proses advokasinya, baik itu melalui riset atau mungkin pengajuan untuk advokasi kebijakan, itu juga perlu ada tekanan di bawah gitu ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian menanggapi fenomena demo ini? Oke, saya tanggapi ya. Kalau saya udah jelas, demokrasi itu kan kata depannya demo ya. Jadi demo tuh ya biasa aja gitu. Ya, bahkan mengukur, saya sepakat tadi sama Romo, sangat sepakat. Mengukur sopan, tidak sopan itu sangat subjektif. Bahkan di dalam hukum pun menginterpretasikan itu sangat bisa berbeda antar kepala gitu ya. Jadi memang kalau orang yang dia punya jabatan, kemudian dia diberikan kritik, yang dilihat adalah substansi kritiknya, bukan hal-hal yang dipandang negatif seperti tidak memenuhi standar moral, standar kesopanan, dan seterusnya. Karena kalau berdasarkan teori jabatan yang melekat pada orang yang menjabat pun, ya sebenarnya mereka dimanapun mereka, dalam aktivitas apapun mereka itu tetap penjabat gitu. Jadi yang dikritik itu oleh publik sebenarnya adalah kinerjanya. Karena dia menjabat lah, kalau dia nggak menjabat buat apa orang kritik, dan buat apa dia merasa tersinggung atau tidak gitu kan. Nah, jadi memang demo ya sesuatu hal yang wajar, justru itu adalah tanda bahwa demokrasi itu tumbuh dengan baik gitu. Nah, persoalan dia sopan, tidak sopan dan seterusnya, saya kira itu sangat kontekstual dan tidak bisa disamakan tadi ya.
Apakah kemudian di sini dia merasa sopan kemudian dia bisa melaporkan? Nah itu tadi tergantung bagaimana konteksnya juga. Itu tadi ya konteksnya seperti apa. Nah kalau dia pejabat publik saya kira seharusnya pasal itu tidak bisa digunakan. Nah cuma kan memang yang terjadi banyak sekali kan. Nah kalau udah viral baru kemudian polisi kalau dia sudah naik di tahap sidik baru dikeluarkan SP3 dan seterusnya. Padahal itu kan sebenarnya kegagalan dalam memahami kenapa pasal-pasal itu lahir gitu. Iya, jadi secara komparatif juga ya, untuk demo sendiri itu memang bukan hal yang memang harus diredam gitu loh. Itu memang salah satu dinamika yang memang harus terjadi karena memang juga ada wakil rakyat ya yang sedang duduk dan mereka juga harus ada kontrol dari luar untuk mengetahui kinerjanya mereka. Bahkan juga negara-negara yang seperti negara Perancis saja tuh mereka katanya tuh Perancis itu dibilangnya sebagai negara yang warganya itu rewel karena sedikit aja itu pasti bakal demo, bakal tumpah ke jalan gitu loh. Tiada hari tanpa demo. Iya ada hari tanpa demo di Perancis katanya. Nah, masa kita nggak boleh kayak gitu juga sih ya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita ya sekalian teman-teman. Nah, tapi nih mungkin apakah ada pesan dari Bapak Ibu dan juga teman-teman mungkin yang hadir di ruangan ini untuk generasi muda agar tetap bertahan sekaligus tetap bertanggung jawab untuk menjaga demokrasi ini? Ya, kalau aku pikir ya, aku secara pribadi, eh, teman-teman yang turun ke jalan jangan berhenti turun di jalan, tetap turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi karena nggak semua orang itu ngelihat scrolling media ini ya, media online. Nggak semua orang ngelihat Instagram, TikTok ataupun even Facebook. Nggak semua orang ngelihat itu gitu loh. Jadi demokrasi itu bentuk panggung rakyat menurut aku gitu loh, untuk memberikan suara-suara yang memang harus diutarakan gitu loh. Kalau misalnya kritik formal nggak cukup ya maka turun ke jalan solusinya gitu loh. Bahkan rezim bisa tumbang ya karena demo tadi. Ya aku pikir kebebasan berekspresi ini nggak bisa dibungkam ya. Karena memang itu harus sejalan dengan pemerintahan. Kalau misalnya kritik dibungkam, terus siapa yang ingatkan pemerintah? Nggak, ya siapa yang mau ingatkan? Kalau misalnya nih korupsi merajalela, kemudian segala bentuk kejahatan terjadi di mana-mana, terus kita diam aja. Mau jadi apa daerah kita gitu kan? Kita kan juga sayang dengan Samarinda, kita sayang dengan Kaltim, kita sayang dengan Indonesia gitu kan. Kalau misalnya kita nggak sayang ya nggak usah aja kita berikan kritik kan. Kritik juga masukan dalam bentuk ucapan-ucapan kasih sayang lah dalam tanda kutip. Cuma kan penyampaiannya itu loh, sopan dan tidak sopan itu kan menurut aku ya selama nggak melanggar etika dasar, menyebarkan ujaran kebencian itu nggak jadi masalah menurut aku gitu loh. Karena undang-undang sudah mengatur itu. Bahkan dalam undang-undang pasal 28 kan nggak menyebutkan soal sopan dan tidak sopan kan. Ya, kira-kira seperti itulah. Untuk Romo Rudi? Ya, ada poin menarik pertanyaan tadi, Win. Tidak ada satupun orang yang mampu melarang hujan turun. Ya. Dan tidak ada satupun orang yang mampu melarang air Mahakam itu meluap. Tidak ada satupun orang yang mampu melarang banjir. Dan itu demo. Demo itu tidak ada satupun yang bisa melarang. Karena itu cara ekspresi manusia tadi itu. Nah, caranya itu bisa bermacam. Bersurat, ngobrol. Tetapi bersurat sama ngobrol dengan orang bebal, nggak bisa dipakai kan? Iya kan? Kepada para penguasa yang bebal, pada penguasa yang tidak memiliki atensi terhadap rakyat, dan ini banyak. Maka harus ada cara yang lain. Nah, cara tadi salah satu adalah demo tadi, bentuk dari sebuah ekspresi. Karena contohnya beginilah, bagaimana orang-orang kita tidak mau aja, ada orang-orang yang memang dia tidak bisa berekspresi bersurat. Kalau orang-orang yang kerjaannya jualan di pasar, suruh nulis surat,
Mana dia bisa? Nah dia harus ngomong langsung kan, ngomong langsung. Itulah sebenarnya. Demo masak aja nggak dilarang. Iya, mulai ini dilarang. Poin satu ini sih. Poin yang kedua, dalam satu sejarah, perjalanan sejarah dimanapun, anak muda itu menjadi kunci. Anak muda itu, sejarah manapun dalam perjalanan. Termasuk juga dalam perjalanan sejarah di Indonesia. Nah, maka sebenarnya anak muda inilah yang kita meletakkan ekspektasi perubahan negara itu ada mereka. Dan ini yang terjadi juga di Samarinda. Dan kalau kita lihat sebenarnya yang terjadi bahwa ada satu proses kesadaran kritis bersama dari kelompok-kelompok ini. Maka saya yakin bahwa pertemanan mereka lah yang membuat mereka itu menjadi kritis terhadap keadaannya. Dan tentu juga kita sebut pasti dosennya juga yang mompori kan. Tetapi kita mau lihat sebenarnya anak-anak muda itu harus tetap kritis. Kritis terhadap tadi yang bilang juga tadi, kritis terhadap warganya. Warganya ditindas siapa? Dan siapa yang menindas itu dengan kepentingan apa? Yang sangat ironis kan begitu, dengan di teras Mahakam kita selfie dengan tongkang batu bara. Nah, tongkang batu bara itu kan pembunuhan rakyat. Dialah yang selalu datang tongkangnya dan pergi tak pernah kembali dengan harta itu. Malah nabrak jembatan pun dilindungi. Tapi orang selfie. Nah, ini satu soal kesadaran kritis itu. Kesadaran kritis yang harus dibangun. Lalu yang kedua, kelompok-kelompok kesadaran kritis ini sekarang masih bersera. Istilah saya itu oposan-oposannya masih bersera. Jadi jurnalis kita bicara sendiri, koalisi masyarakat sipil kita bicara sendiri, akademisi kita bicara sendiri, dan kelompok-kelompok kritis lain yang bicara sendiri. Nah ini sebenarnya yang diperlukan itu bagaimana anak-anak muda ini juga merajut satu koalisi bersama. Karena apa? Karena yang dilawan rezim, yang dilawan itu oligarki. Nah maka koalisi antara kampus, pers, dan masyarakat sipil, dan itu yang sudah dalam sejarah membuktikan bahwa terjadinya perubahan itu di situ. Nah ini poinnya untuk anak-anak muda, dan saya yakin bahwa perjalanan perjuangan perlawanan mereka itu akan umur panjang, apalagi masih ada Orin dan teman-temannya. Dia kompornya nyala, ada Yuda kompornya nyala terus itu ya. Itu ada. Karena itu tadi, setiap rezim berganti, siapapun nanti, dia akan tetap, kita akan berhadapan dengan dengan satu kritik itu. Maka ada orang bilang begini, bahwa kebebasan berpendapat itu esensi pada manusia. Ini satir ini. Maka ketika manusia tidak berpendapat, ya tidak lagi manusia. Wah, dalam juga ya. Lanjut sedalam Sungai Mahakam. Iya. Jadi kalau saya tadi terinspirasi dari Romo juga ya. Jadi kalau orang yang mengkritik itu kan menandakan dia berpikir. Ya. Jadi kalau orang berpikir di dalam hukum itu dia tidak boleh dipidana atas pikirannya. Seperti itu. Nah jadi bersyukurlah kita kalau masyarakat di Kaltim, generasi anak mudanya itu kritis gitu. Karena hanya orang kritis yang menunjukkan bahwa dia yang berpikir gitu. Orang nggak mungkin kritis kalau dia tidak berpikir gitu. Bagaimana orang mau kritis kalau dirinya aja tuh belum selesai sama dirinya sendiri misalnya. Gimana orang mau berani untuk mengkritik itu. Jadi saya pikir ya tetaplah tumbuh di tengah badai gitu ya. Tengah banyak cobaan yang belakangan ini terjadi. Seperti itu. Jadi itu tadi teman-teman, kritik juga hadir sebenarnya karena kita masih mau tinggal di sini ya. Kita sebenarnya karena kita pengen tinggal di sini, kita juga pengen memake sure tempat yang kita tinggali ini tuh habitable atau enak untuk didiami. Makanya sehingga kalau misalkan ada hal-hal yang sifatnya mengganggu, hal-hal yang sifatnya juga namanya itu tidak adil, itu wajar untuk kita pada akhirnya menyuarakan apa yang mengganggu kita untuk bisa tinggal dengan nyaman di sini. Nah, teman-teman, itu tadi diskusi kita mengenai demokrasi di dalam ruang publik, dan juga tadi sudah berkembang ya pembahasannya bahkan sampai media juga. Terus rajut koalisi bersama, tegakkan demokrasi,
terus meramu kritik dan tidak takut untuk menyuarakan substansi. Kita berharap pada akhirnya podcast Suara Zetizen ini pada akhirnya bisa menjadi bahan pertimbangan juga ya untuk mewujudkan Samarinda yang inklusif, progresif, dan juga berkelanjutan. Untuk itu, sampai jumpa di episode selanjutnya.